Sebelumnya kita udah nostalgia nih sama film vampir yang pertama. Nah, kali ini aku mau ceritain film vampir yang paling kocak menurut aku. Judulnya Mister Vampir Saga 4. Jadi di film ini tuh ada guru spiritual dan biksu suci. Mereka ini nggak pernah akur kalau ketemu. Pasti berantem mulu kayak Tom and Jerry. Gimana tuh jadinya? Musuhan tapi harus kerjasama untuk menaklukkan vampir. Kebayangkan kocaknya? Penasaran? Kuil, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi di awal film, biksu memperkenalkan rumahnya kepada Cincing muridnya. Terus dia ke sungai buat ngambil air. Pas banget ngeliat muridnya guru tahu yang bernama Budi lagi asik nangkepin ikan. Iseng nih pengen ngerjain biksu berakting menjadi guru Budi menyuruhnya untuk ngelepasin ikannya. Di perjalanan pulang, Budi ngajakin biksu untuk lomba cepet-cepetan. Gara-gara si Budi ini songong, dia malah keinjak kotoran. Kualat kan, kepleset. Pulang-pulang, Budi main ke rumah biksu. Akan dikenalin nih sama Cincing, tapi Budi malah SKSD mau kenalan sendiri. Nah, dia nggak tahu kalau Cincing ini cewek. Jadi dia main angkat aja tuh. Niatnya sih bantuin. Malah salah pegang kan? Golok mana golok? Cincing marah, pengen motong tangan Budi yang gak sopan itu. Nah, demi nyelamatin Budi, biksu bersekongkol memasukin buku biar gak sakit pas diajar. Apesnya bukunya malah jatuh. Ketahuan curang kan, terpaksa deh gurunya ngajar Budi beneran. Malamnya, dalam perjalanan pulang, guru tahu bersama vampir-vampirnya dihadang sama pohon tumbang. Gak kehabisan akal, dia pun melaluinya dengan gaya setengah kayang sambil lompat-lompat. Malah kepentok sama kayu. Lucunya, semua vampirnya malah ikut-ikutan kesakitan. Karena kecapean loncat, dia jadi sok ide masukin jimat ke dalam kodok. Baru aja santai si kodok malah belok, bikin semua vampirnya ngikut ke hutan. Mana kodoknya banyak lagi, untungnya jimatnya ketemu ya guys. Melihat kesempatan, siluman wanita datang berusaha menculik vampirnya. Untung aja berhasil dicegat. Guru pun berduel dengan siluman. Tak tinggal diam, siluman itu malah ngeluarin jurus perebut laki orang, mencoba untuk menggoda sang guru. Eits, ternyata kena prank guys. Rubah ini memberontak sampai terlepas. Ciat-ciat tak dikasih ampun. Paginya, guru tahu udah sampai di rumah. Dia nyuruh Budi bukain pintu, tapi Budi malah keasikan tidur. Kesel kan, dia memberi semua vampirnya bambu dan memantrainya supaya memukul orang yang mengucapkan kata ayah. Ternyata Budi udah kebangun ngintipin gurunya. Pas gurunya datang dia pura-pura tidur lagi. Pas dipukul dia mingkem dong, malah gurunya ngedumel. Ini anak dipukul tapi gak teriak ayah. Langsung deh dipukulin vampir gurunya. Jadi senjata makan tuan lagi deh. Masih gak mau kalah, gurunya membuat Budi berteriak. Ayah! Ayah! Siangnya, biksu dan Cincing datang berkunjung, tapi guru tahu ini nggak welcome. Emang nggak akur sama biksu, setiap kali bertemu pasti aja berantem kayak Tom and Jerry. Budi yang udah hafal langsung membawa meja makan baru dan ngajak Cincing pindah tempat makan, tapi Cincing menolak. Guru tahu mulai ngelempar kacang dan gol masuk dong ke hidung biksu yang kemudian dihembus dan ketelan pula sama guru tahu. Guru tahu pun membalas dengan menendang biksu. Tumpah sudah semua makanan terakhir. Karena guru curang, biksu pun menyerah dan pamit pulang. Subuh-subuh biksu udah bangun membaca ayat suci. Saking kencengnya membuat guru terbangun. Padahal udah nutupin telinganya pakai batok, mangkok, sampai kapas pun gak ada yang mempan. Langsung aja guru nyamperin biksu buat membeli rumahnya. Tapi biksu menolak.
Melihat boneka yang mirip biksu, langsung diminta buat kenangan. Tapi ternyata sidik jarinya tuh diambil buat nyantet biksu. Jadi dia bisa mengendalikan biksu dari jarak jauh. Membuat si biksu ini bertingkah aneh, tertawa kegelian, parahnya tuh dia menjepit tangannya bahkan mencabut giginya sendiri. Cingcing melakukan apapun yang disuruh biksu sampai membuat biksu menelan bawang putih utuh supaya terlepas dari santetnya. Akhirnya bonekanya itu nggak bisa bangkit lagi. Nah, nggak tinggal diam, biksu langsung melabrak kediaman guru. Dengan cermin ajaibnya, dia terang-terangan membuat boneka santet versi guru tahu dan diberikan ke Cingcing untuk bersenang-senang. Nggak tanggung-tanggung, karena guru nggak mengakui perbuatannya, Cingcing langsung membuat guru terbang menabrak tembok. Jika masih keras kepala, Cingcing bakalan nerbangin guru ke atap. Mendengarnya, guru tahu langsung mengaku. Kasiannya, guru harus menenggak 1 mangkok besar minyak biar santetnya tuh hilang. Paginya, saudara seperguruannya Guru Tal, sebut saja Guru Ying, mampir untuk meminta ketan. Ngelihat peti emas yang diikat dengan tali tinta, Guru Tal nih udah tahu kalau peti itu tuh isinya vampir. Dia bertanya kenapa nggak langsung dibakar aja. Guru Ying bilang mayat ini tuh dari perbatasan, nggak boleh asal bakar. Harus nunggu keputusan dari kerajaan, dan atas saran dari biksu, mereka tuh membuka tenda peti mati supaya bisa menyerap sinar matahari. Nah, setelah mendapatkan ketan, mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota. Saat malam tiba, hujan turun sangat lebat. Menyadari tinta pada peti mulai memudar, Guru Ying meminta pada pengawal supaya petinya tuh dimasukin ke tenda duluan. Tapi nggak dibolehin karena menurutnya pangeran tuh lebih penting, jadi petinya masuk belakangan. Giliran petinya didorong, hujannya tiba-tiba berhenti. Terlambat sudah, tintanya udah pada pudar, vampirnya mulai memberontak. Guru Ying berusaha mencegah dengan mengikat peti. Karena kalah kuat, peti itu terbuka dan membuat mereka terlempar. Atas perintah guru, mereka mengikat vampir itu. Saking kuatnya, vampirnya tak terkalahkan, malah berhasil melukai Guru Ying. Vampirnya nih pintar, dia tuh megangin tali yang mengikatnya dan melempar orang-orang yang menahan tali itu. Melihat vampirnya lepas, para prajurit mulai turun tangan, tapi ternyata sama sekali nggak mempan guys. Satu persatu prajuritnya berhasil dilumpuhkan. Pas pengawalnya ngecek keadaan, vampirnya tuh udah di depan tenda aja. Emang cupu, dia tuh cuma bisa panik. Yang berani malah pangeran kecil mencoba untuk melawan. Untungnya gurunya datang menyelamatkan mereka dan bisa kabur. Tibalah mereka di kediaman biksu. Melihat luka pangeran, biksu langsung menyuruh Cingcing merawat lukanya. Budi disuruh berjaga di rumah, sedangkan biksu ikut ke hutan untuk mengecek keadaan. Saat tenda dibuka, ternyata Guru Ying sedang membunuh muridnya yang mulai berubah jadi vampir dan mengorbankan dirinya sendiri biar nggak jadi vampir juga. Biksu dan Guru Tal kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Guru Ying. Karena tak ingin melakukan gerakan yang sama, Guru Tal nih sok ide menambahkan gerakan berguling. Dia sampai terguling keluar dari tenda dong. Biar nggak malu, dia nih ngeles kalau tadi dia keluar tuh buat ngambil jimat untuk membakar mayatnya Guru Ying. Di rumah, Budi melihat Cingcing merawat pangeran dengan tulus. Dia juga mau diperhatiin kan, makanya pura-pura sakit, minta dicekin sana sini, sampai kejang-kejang tuh biar dikasih nafas buatan. Tapi karena Cingcing nih nggak peka, dihantamlah dadanya. Mengira kalau Cingcing tuh malu, dia tambah pura-pura nggak bisa lihat guys. Pas banget si pengawal nih datang bantuin Cingcing ngelakuin CPR. Budi kesenangan dong sampai mau lagi. Pas buka mata dia baru sadar kalau yang melakukan CPR itu si pengawal. Langsung deh auto sembuh. Nah, di luar rumah tiba-tiba datang 3 prajurit vampir yang mencari mangsa. Ada yang pinter, diam-diam masuk dari teras rumah, berusaha menggigit Cingcing. Untung ketahuan sama Budi. Telat sedetik aja langsung beda alam deh tuh si Cingcing. Karena berisik, semua vampir jadi berdatangan. Mereka mencoba melawan ketiga vampir itu. Bukannya tewas pas digergaji, malah geli-geli doang. Udah ditonjok berkali-kali juga nggak mempan. Yang ada malah Budi yang sekali tonjok auto kelayangan.
Mereka bersembunyi di kamar. Dari atas, Budi ngeliat pengawalnya ini udah berubah jadi vampir. Dengan dandanan ala vampir, mereka mencoba mengelabui vampir-vampir itu. Tapi ternyata gagal. Cincing malah ditangkap sedangkan Budi berusaha nyelamatin Cincing. Untungnya, dengan pedang dari gurunya, ia berhasil melukai dan membunuh 2 vampir. Datang-datang, guru tahu langsung menebas kepala vampir dan ditendang keluar. Vampir itu malah ngejar kepalanya sampai kesungkur. Tinggal yang terakhir nih, karena nggak tega, biksu tidak mengizinkan guru untuk membunuhnya. Tapi vampir itu malah melawan dan nggak sengaja langsung disingkirkan sama guru Tao. Pulang-pulang Budi disuruh berendam air ketan supaya racun di lukanya tuh hilang semua. Bahkan ditambahin ular biar cepat pulih. Nah, baru juga Cincing istirahat, tiba-tiba Raja Vampir datang mencari pangeran. Mendengar teriakan Cincing, guru Tao dan biksu bergegas datang mengamankan Cincing. Ia menjaring vampir tersebut. Tapi jaringnya malah robek. Dibantu sama guru yang mencoba menyerang lehernya, lagi-lagi pedangnya yang patah. Biksu kembali mencoba menangkapnya, hampir aja kena gigit. Untung dibantu sama jimat yang ditempelin guru. Kirain mempan, tapi ternyata vampirnya kuat banget. Sampai ditempelin 2 jimat pun tetap aja jimatnya yang hancur. Diajar pakai tasbih juga tasbihnya yang hancur. Akhirnya guru menempelkan bola tasbih ke mata vampir yang berhasil membuat vampir itu kabur. Guru tahu nih curang banget. Si biksu cuman dikasih pedang kecil sedangkan dia pakai yang besar banget. Saat itu Cincin dan Budi bersembunyi di kamar mayat. Untuk berjaga-jaga mereka mengoleskan gula ke lantai. Sampai depan pintu masuk juga diolesin gula. Di ghosting, ternyata vampirnya malah muncul dari bawah rumah bukan dari pintu. Pas Budi ngecekin dia malah ketangkep. Karena panik dikejar vampir, mereka malah lari ke lantai yang bergula. Jadi kena jebakan sendiri kan. Akhirnya semua pada loncat ke arah Budi. Terus dibanting deh tuh biar sebadan vampirnya nempel di gula. Pas mereka kabur, gurunya datang kan. Nah, pas gurunya udah berhasil kabur, si biksu malah apes masih kejebak. Vampirnya pantang menyerah ya guys. Ngejar terus, langsung diguyur pakai air ketan. Parah sih, vampirnya ini kuat banget. Dihajar pakai pedang triple XL masih juga nggak lecet sedikit pun. Akhirnya guru tahu meminta kekuatan dari dewa. Tubuhnya tuh auto jadi kekar. Sekali hajar langsung KO sampai terpojokan ketakutan. Sayangnya nggak bertahan lama, badan kekarnya malah kempes gara-gara guru ini nginjak pecahan kaca. Mereka kepikiran buat ngasih vampir itu makan semua jenis racun sampai ularnya juga dimasukin ke mulutnya. Akhirnya vampirnya meledak-ledak kan dan berhasil dihancurkan dari dalam sampai meleleh hijau gitu. Happy ending guys. BTW, ada yang tahu nggak sih kenapa vampir jalannya tuh loncat-loncat? Jawab di kolom komentar ya.